Hai, sudah sekitar 1 tahun lebih pandemi ini terjadi. Sudah banyak yang harus kita lalui dan mulai sadari. Banyak hal-hal yang harus kita mulai adaptasi. Banyak juga istilah-istilah baru yang bertebaran yang harus kita pahami untuk bisa selamat dari pandemi ini. Mulai dari dulu awal-awal semua pada ribut desinfeksi. Terus saat mulai banyak yang terkena, orang ribut dengan isolasi mandiri. Beberapa waktu ini kita mulai berkampanye, ayo mulai vaksinasi. Karena tanpa itu sepertinya peperangan ini tidak akan pernah berhenti. Dan yang agak heboh kemarin adalah saat orang mulai sibuk dan berebut mengantri bahkan untuk mendapatkan sekedar oksigenasi. Pertanyaannya, apakah sudah mulai ada yang belajar dan benar-benar berpikir kapan pandemi ini berakhir? Apakah ini akan selesai dengan kesadaran individu masing-masing sendiri? Atau memang perlu kerjasama seluruh masyarakat? Atau bisa dibilang, kesadaran ini bukan hanya dibutuhkan oleh kesadaran mandiri, tapi adalah kesadaran community. Seperti pada umumnya, semua pandemi yang terjadi akan bisa berakhir dengan tercapainya herd immunity. Itu yang akan kita bahas kali ini. Oke, mari kita mulai. Jadi sebenarnya ini video untuk lebih mengingatkan diri saya sendiri bahwa sudah 1,5 tahun ini peperangan antara manusia melawan pandemi atau musuh yang tidak terlihat tapi dengan akan sangat gampang menyebar. Oke, untuk mengenal COVID-19 kata kunci cuma satu, droplet. Droplet adalah butiran yang Anda semburkan saat Anda bernafas, Anda batuk, Anda bersin. Butiran itulah yang ditempatin oleh virus untuk bisa bertahan beberapa waktu sampai itu nyampe ke orang lain. Bisa direct dari batuk itu yang Anda dekat dengan orang itu, atau bersin Anda dekat dengan orang itu, atau batuk atau bersin Anda membuat cairan kecil itu menempel di permukaan, nanti orangnya memegang, setelah memegang nyampe ke hidungnya. Karena otomatis dalam 1 hari penelitian mengatakan Anda pasti ada beberapa ratus kali menyentuh wajah, terutama area hidung dan mulut. Oke, dari hal itu tadi, droplet tadi, jadi ada 2 cara sederhana untuk menghindari atau menahan supaya itu tidak sampai ke Anda dan menginfeksi Anda yang pasti. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan mempunyai immunity. Pasti mau separah apapun droplet nyampe ke tubuh Anda, kalau Anda sudah imun, Anda selamat. Tapi kan tidak semudah itu Anda dapat immunity. Itu berujung ke langkah kedua, yaitu protokol dini. Bagaimana Anda bisa menghadang supaya cairan kecil itu tidak masuk ke hidung Anda? Bagaimana cara supaya droplet itu tadi tidak bisa mendekati, bahkan mendekati tubuh Anda? Jadi protokol, immunity, dan protokol. Yang pertama, mari kita bicara tentang protokol. Karena ini otomatis yang pertama Anda bisa lakukan. Ya, pemerintah sudah sangat banyak menerangkan tentang hal ini. Saya mengambil sudut pandang sederhana saja. Protokol cuma ada 2 sebenarnya, walaupun dibilangnya 6M, 3M, 4M. Itu cuma 2 sederhananya. Menghindari atau menahan. Proteksi atau menjaga jarak atau distance. Proteksi atau barrier, ya gampang yang kita kenal sekarang. Masker, face shield, double masker. Itu barrier atau proteksi. Yang kedua distance. Stay at home, jaga jarak, tidak keluar rumah. Kalau sebenarnya protokol ini dijalankan dari awal, bayangkan gini. Kalau kita bisa menghentikan aktivitas dunia at least selama 28 hari tanpa kegiatan ekonomi, pandemi selesai, men. Virus nggak akan ketemu host baru. Selesai, droplet
jatuh, tidak ketemu host, pandemi selesai. Permasalahan kan kita harus berekonomi, berjualan, makan, bertransaksi, berinteraksi. Jadi protokol bisa dilakukan, tapi masih bolong-bolong pastinya. Itu pilihan satu. Sambil kita menunggu mendapatkan immunity. Immunity pun ada dua, alami sama buatan. Yang alami otomatis ya dengan menginfeksi diri. Cuman yang hal menakutkan dari menginfeksi diri adalah either you win or you lose. If you win, you get that immunity. Tapi kalau Anda kalah, ya I'm not gonna see you again in this world. Anda akan